Pinter gue jadi anggota DPR. Bener juga ya. Terus Unang, ini mau ngomong. Katanya di IKJ Unang ya? Hah? IKJ? Dia mau masuk ITB, Institut Teknologi Borobudur. IKJ, Institut Teknologi Bandung. IKJ ngambil jurusan biologi mana ada loh? IKJ? Ada. Ada sinematografi, drama, yang nggak ada jurusan biologis, nggak ada di sana. Iya. Iya makanya. Ini mau transfer dana. Wah, bangga. Transfer dana. Berarti memindahkan dana dari tempat lain ke tempat lain. Oh, itu transfer namanya ya. Kalau bank boleh kan? Transfer doang, lu nggak perlu tanya itu duit dari mana. Kagak, lu hidup enteng banget, lu waktu lahir kagak dibedong ya. Kata orang tua, Unang dulu lahir usus belipet. Usus belipet. Iya, lempeng mie, tau nggak lo? Itu uang mau dari mana kan urusan gue. Nggak bisa dong, lu cuma transfer doang. Mau lu punya nasabah gue lari nih? Hah? Lu mau lari ke mau kagak nabung belon emang kenapa? Tahu nih heran. Iya deh. Mana nomor rekeningnya? Nanya nomor rekening mulu. Kayak nanya nomor baju ke sepatu. Nomor rekening mulu. Itu lebaran gue beliin lo. Ini kalau misalnya sekarang dana di mari, terus nyimpan duit di sini. Ya sekarang dana yang cash, yang uang tunai itu ada berapa? Tabungin ke gue. Ya itu ada 25 juta. Mau ditabungin sekarang? Sekarang Unang mau tanya, lebih untung di mana? Nabung di sini apa di celengan? Celengan kena. Kalau nabung di bank lebih untung apa enggak? Kan enggak gitu. Ya lebih menguntungkan dong kalau di bank. Kalau di bank? Oh, enak banget loh. Maksudnya apa? Enakan di lu. Gua nguntungin lu. Mendingan gua nabung di rumah, gua dapat untung sendiri daripada nguntungin bank lu. Maksudnya gini, Unang. Duit lu aman terjaga di sini. Nah, gua juga ada yang jagain emak gua. Ya terserah lu dah. Gua mendingan nyadarin anak domba daripada ginian nih. Jadi mana-mana kan yang namanya nasabah kan pengen cari untung, nggak mau rugi. Ya untung kan lu dapat bunga di sini. Maksudnya dapat bunga, Unang, kalau nabung di bank itu dapat bunga. Celengan gitu. Coba dapat jamur. Jamur. Iya, kalau naruh di bawah bantal dapat jamur. Itu bunganya ada, kalau bahasa Inggrisnya flower itu. Iya. Gitu. Oh, jadi di sini kalau di sini dapat bunga. Iya. Oh, enak juga. Jangan ngotot dulu dong. Jadi kalau misalnya ada orang saudara lo yang meninggal, nggak usah beli bunga, ngambil dari bank, kasihin ke situ. Begitu. Nah, kalau ada orang kawin, ada ulang tahun, nggak usah beli bunga, lo ambil dari bank, kasihin ke situ. Kalau gitu. misalkan lo mau ngambil duit, lo nggak sempet, nanti bisa nyuruh orang dengan surat kuasa. Dengan surat kuasa. Udah bisa bikin surat kuasa, Ing? Bisa. Coba gue pengen denger. Soalnya salah dikit aja, nomor rekeningnya salah, angkanya salah, udah nggak bakalan diterima. Nih, kalau yang bikin surat kuasa sih, kan nggak pakai dengan hormat ya, enggak? Ya enggak. Yang bertanda tangan di bawah ini. Atasnya dulu surat kuasa judul. Surat kuasa. Ya. Gitu. Pakai garis bawahnya. Ya. Yang bertanda tangan di bawah ini, insya Allah saya. Wah. Harus pasti siapa yang bakal tanda tangan. Ya saya. Saya nggak tanda tangan, cap jempol. Nama Miing Abdullah. Wah. Umur 25 tahun. Gitu. Pekerjaan Bisnismen. Ya. Pengusaha lah. Ya. Pengusaha kelapa muda. Terus alamat Jakarta, begitu. Dengan ini Nomor identitas. Nomor sepatu 39. Dengan ini iya, dengan ini saya nikahkan. Itu surat samaran. Lu kenapa jadi Dengan ini memberikan kuasa kepada nama Abdul Rohim. Gitu. Alamat Jakarta. Pekerjaan nganggur. Nah, untuk mengambil, menandatangani gitu kan? Ya. Dan membawa uang tersebut sejumlah. Begitu. Ya. Itu namanya uang kuasa. Terakhir surat kuasa. Demikian surat kuasa ini apa?
sesungguhnya dengan kesadaran tanpa ditekan-tekan namanya yang lain. Udah pinter berarti. Udah pinter nih. Iya. Udah bisa diambil. Udah bisa. Udah. Makanya biar kata gua mah kalau misalnya biar nggak sekolah juga ya agak dikit. Tapi enggak betul kok. Ming cara bicaranya walaupun orangnya gimana sih merendah. Ternyata pinter. Iya. Gua udah jarang diskusi bertiga kayak gini, makanya gua pengen diskusi sekarang. Nah, boleh. Nah, sekarang gua mau tanya, negara-negara mana yang paling dilarang? Mana ada negara dilarang? Ada. Negara-negara mana yang paling dilarang di Indonesia? Ya tidak, ya nggak boleh ada negara dalam negara, bagaimana juga? Ayo negara mana? Tuh, negara mana? Nggak ada. Soviet. Kenapa tuh? Lu jalan kecil-kecilan. Awas ada Soviet, ada Soviet. Itu copet, oh. Oh, copet ya. Pakai diskusi negara segala macam, gua bisa jadi deg-degan. Soviet. Itu mah bukan itu, Nang. Nah, terus kembali lagi ke soal apa? Ke soal duit. Kan Neng suka baca di koran gitu kan, kalau misalnya ada istilah uang, kan istilah uang banyak. Baca di koran lu. Hah? Kapan bisa baca? Diceritain sama teman gua. Ini nggak mesti ditekan kalau Iya, nggak sombong. Kalau istilah ada uang tuh macam-macam ya Ingnya. Iya. Ada uang monopoli. Ada uang monopoli. Itu cuma uang-uangan. Iya, terus ada uang muka. Ada uang muka. Uang panjer. Yang disebut uang muka apa sih? Ya uang muka pembayaran pertama dari seluruh perjanjian. Oh, bukan uang yang berupa muka, bukan? Bukan. Yang uang ada mukanya semua gitu. Kan muka wajah, ada wajahnya gitu kan ya? Iya lain. Kan kita ya. Si Udin diharuskan membayar uang pagar pada awal pelajaran sekolahnya. Ya, uang pagar tuh kayak uang pagar. Nah, itu masa tiap tahun pagarnya kan diganti-ganti tapi uangnya ganti-ganti terus itu. Ya itu udah istilah aja ya ini ya. Uang bangku. Uang bangku. Oh, itu uang bangku apa maksudnya? Ya sama juga buat artinya cuma buat beli bangku tadinya. Oh, gitu. bukan uang yang ketinggalan di bangku, bukan? Udah hilang kalau uang bangku. Terus uang parkir. Uang parkir. Uang yang mundur. Ah, itu termasuknya retribusi. Oh, pajak kan? Ya lain. Kalau retribusi, pembayaran kita membayar ya atas apa yang kita nikmati secara langsung. Oh. Kalau pajak enggak. Kewajiban kita kepada pemerintah ya atas kenikmatan yang kita terima. Jadi kalau kita menerima kenikmatan, kita harus bayar pajak. Ya. Wah. Ini seru nih, gua demen nikmatnya aja nih. Jadi pajak itu adalah kewajiban warga negara membayar kepada pemerintah atas kenikmatan yang diperolehnya. Misalkan kita bayar pajak, kita menikmati sarana jalan, jembatan gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin memperoleh kenikmatan malam minggu, bayarnya sama siapa ini ya? Itu lain lagi. Retribusi itu kalau misalkan parkir. Nah, itu harus bayar. Karena kita langsung bisa menikmati, dapat fasilitas parkir. Nah, walaupun di dalam kertas parkir itu kehilangan dan kerusakan kendaraan Anda tidak ditanggung begitu. Iya. Nah, terus kita bayar apaan itu? Sekarang kewajiban selama jadi warga negara Indonesia apa aja? Bayar pajak. Dua dong ya? Iya. Pajak sama retribusi ya? Retribusi jarang kita jarang parkir, pasang orang parkir. Pajak, retribusi. Dua benar? Cuma dua. Oh, kalau kita? Wah, kalau ke jalan kita kadang-kadang kalau dagang nih, kalau misalnya dagang netep di bawah pohon, itu kan suka ada juga di pajak retribusi itu ya. Iya, betul. Ke Pemda. Kalau pajak misalnya penghasilan, kekayaan, itu yang untuk jalan, bangunan segala macam betul. negara. Kalau retribusi langsung dinikmati. Ada 3 sebetulnya. Enggak bisa dong pajak sama retribusi. Kalau pajak ada tarifnya udah ya. Sesuai dengan jumlah kekayaan. Betul. Kalau retribusi ada juga? Ada. Nah, yang satu yang kagak ada tarifnya. Apa? Cuman yang minta ada tatonya. Preman. Oh, preman. Iya. Ada 3 pajak, itu ada yang majakin begitu. Urusannya nyawa tuh. Iya. Enggak kagak ada tarif tapi ada tatonya. Iya, agak berat memang. Tapi Iya. sekarang sudah enggak ada. Iya, alhamdulillah. Udah enggak ada. Begitu. Jadi ya bagaimanapun juga istilah-istilah kita mesti ngerti tuh, ngerti. Sebagai warga negara. Jadi kita jangan nyalahin aja kok ekonomi jadi kayak gini. Harus tahu. Gua juga pas mau rekaman aja belajar. Iya. Tadi sama sekali kagak tahu. Gitu. Oh, jadi banyak juga macam-macam uang gitu ya. Banyak. Terus kalau itu ada tuh yang kalau uang haram sih, uang yang dikunyah babi ya. Iya. Itu Uang haram itu istilahnya uang yang tidak diperoleh oleh si oleh lah kira-kira lah. Ya uang secara legal lah. Secara orang yang tidak uang yang tidak legal aja. Ya kalau misalnya kita suruh beliin rokok sama bapak kita gitu, kembaliannya 300 kita kentit 200 di kaos kaki, itu kan haram. Kamu jangan nyorok apa? Dilipat. Karena tadi ngomong ada tipnya. Dia kalau kembalian 300 kita kentit 200. Oh, nggak jorok kalau kentit. Kalau jorok.
kaget apa coba? Uang kaget kalau misalnya kan lu lagi bengong, gue gebrakin kaget. Bayar. Ini 500 buat lo. Uang kaget. Kagak imbang itu jantungnya kita. Oh gini kalau uang kaget misalnya dapat SDSB. Oh dapat SDSB. Kita masang misalnya nih. Begitu lihat nomornya pas keluar. Ya. Oh itu uang kaget tuh. Oh gitu ya. Nah, uang kaget ya. Nah, Din kalau misalnya pajak televisi. Nah, itu retribusi apa pajak itu? Ya pajak itu. Oh, pajak. Iya. Ya pajak. Oh. Karena kita bayar pajak. Bayar dong. Sebenarnya pajak TV itu maksudnya retribusi, tapi kalau udah secara nasional itu termasuk pajak. Pajak gitu ya. Kan dihitungnya dari ins gitu. Oh, bukan dari warna ya? Ya. Lah. Pajak dihitung dari warna. Ya kalau gua makan hitam putih jadi kan pajaknya dikitan kali. Kalau hitam putih, kalau berwarna kan warnanya banyak. Ya kalau misalkan biru aja murah dong. Kenapa? Cuma kan cilok lu nonton nih. Iya. Iya dong. Biru doang. Ya kalau misalnya dihitung dari warna sih lumayan, kita beli yang hitam putih aja murahan, cuma 2 warna. Apalagi yang putih mulu, yang antenanya dicabut, ngeresek mulu. Yang lebih murah nggak beli TV. Kita tuh era globalisasi udah mesti tahu ciri-ciri uang juga. Oh. Kalau ke hijau-hijauan tuh dolar. Oh, dolar ke hijau-hijauan. Kan dan papaya. Duit kan dan papaya juga hijau. Jadi kalau ke hijau-hijauan itu mata uang Amerika dolar. Kalau ke ungu-unguan itu mata uang Indonesia. Ya, kalau hitam putih. Mata lu itu ya. Terus kalau ke merah-merahan? Merah-merah. Sakit mata itu. Kalau ke hitam-hitaman? Ke coklat-coklatan? Ya, mata biru-biru lagi manis. Pantesan banyak semut loh. Kekuning-kuningan. Taksi lewat. Udah. Taksi lewat. Udah. Kalau kekuning-kuningan udah jangan dibicarakan. Kekuning-kuningan campur merah. Jangan, kekuning-kuningan jangan bicara. Ini kantor, tahu. Ini kantor ini Bang, enggak tahu Pandu. Ini lagi istirahat aja si Didin. Memang yang kuning jorok. Mana taksi jorok lewat. BI juga kalau meningkatkan usaha sekarang tuh servis. Oh, servis. Karena saingan tuh berat sekali. Oh, gitu ya. Misalkan Ming upaya apa yang udah Ming lakukan untuk peningkatan usaha? Ya, barangkali kalau jual kangkung. Lengkapi dengan kartu nama. Kartu nama. Gua udah kasih tahu kartu nama lu laminating lagi. Iya, kartu nama laminating. Takut basah kita. Emangnya SIM kartu nama laminating? Iya, udah. Terus gua juga sekarang jualan kangkung juga pakai gosokan itu kredit card. Nah, terus lengkapi dengan telepon mobil. Kalau nggak mau rugi telepon mobil pakai kartu. Oh. Bisa. Gaplek. Ya kartu, telepon kartu. Kalau pakai koin boleh? Boleh juga. Wah, hilang ngirit bener sih ya. Cuma ya asal tega aja loh. Iya, tapi enggak lah, kita mau usaha yang kecil-kecil aja lah. Kayak kita sekarang susah, yang gede-gede juga. Modalnya berat, Din. Unang juga sebagai Unang sih masih sekolah jadi bingung mau usaha apaan di sekolahan. Yang mau jalan tua lu aja. Mau buka sekolahan nggak bisa. Ya artinya lu belajar yang bener aja. Belajar yang bener, tapi kan dia kan juga perlu biaya. Jelas. Ya kan? Sekolah aja mau ngelakuin sekolah aja bukan mikir doang kan? Ya iya. Masih biaya. Ya biayain dong. Emang gua bapak lu? Lu ngomong kagak enak mulu nih. Ya gimana namanya orang sekolah? Gimana? Unang kan sekolah. Ya sekolah. Punya emak, punya bapak? Ya punya. Terus? Emang gua lahir dari mana? Dari kaleng. Gua tuh nanya secara ini, jangan emosi Nang. Jika ini nanya dengan kepala dingin dan hati yang pertanyaannya memojokan Didin. Underestimate banget ini nanya. Bukan begitu. Seolah-olah gua anak apaan, anak monyet apa? Emang kelihatannya kayak anak monyet kan? Enggak. Gua kan anak beruk. Kesel. Gue tahu. Sekolah. Ya sekolah. Punya anak, punya bapak. Punya bapak, punya emak. Perempuan. Itu hasil perkawinan. Emaknya perempuan. Hah? Bapaknya laki-laki, hingga lahir Unang, sekolah. Lo enggak dong, Unang anak bontot. Katanya anak malu anak bontot sekarang. Ya anak bontot. Gimana sih? Nggak usah pakai akhiran. Ya. Anak bontot berarti di atasnya Unang masih ada saudara-saudara yang lain. Gitu. Baru ngerti. Jadi, kakak Unang ada yang perempuan, ada yang laki. Oh. Terakhir Unang sisa. Gitu. Nah, istilahnya kerak atau koredan lah. Pantesan minim. Hah? Pantesan. Mislak satu. Oh, jadi dulu Unang hasil perkawinan ibu sama bapak. Pakai hajat-hajatan. Oh, enggak. Perkawinan orang tua Unang, ibu sama bapak secara tidak sah. Tapi
bagus kalau Unang hasil perkawinan emak dan bapak. Hah? Itu bagus. Hah? Sempurna. Sempurna. Ming dong, hasil Iya. populasi. Iya, emang gue macam kokan sih. Daripada lu kawin suntik. Kayak itu temen Mei juga waktu itu di luar negeri sih, Din. Asok tahu luar negeri lu. Luar negeri mana gua tanya? Pokoknya lewat laut. Tanjung Priuk juga lewat laut. Lu kalau disuruh dari Tanjung luar negeri. Keluar dari Tanjung luar negeri. Iya. Lu coba jalan ke sana lewat laut, luar negeri aja. Naik kapal pokoknya puyeng luar negeri dah. Halo, ngomongnya Inggris dah. Terus You mana know you? kabarnya lu. Lu mana tahu lu? Lu ada Inggris, you mana know you? You kagak understand you. Gitu You mana dong. know? Iya. Kalau misalnya juga orang kalau misalnya bank asing tuh gua waktu lihat gua mah ke bank bukan ke bank lu doang sini, bank swasta di sini di Indonesia. Oh, nggak diterima, lu nggak diterima kalau ke bank asing. Di mana-mana kalau masih asing nggak dikenal ya. Enggak dikenal. Mestinya bank luar negeri yang penjaganya bule. Good morning sir, good morning. Wah, I want to keep my money, gua bilang gitu. Penyimpan. Iya, gua bilang. Terus kalau misalnya How many flower do you have? Gua bilang, berapa bunganya kalau kita nabung di sini? Mana ngerti? Iya. Flower bunga. Nah, emang bunga flower. Tapi kan nggak ngerti dia kan? Oh ya dia manggut-manggut aja, manggut-manggut terus dia telepon satpam, gua digiring udah. Ada temen gua nggak mau terima dolar lu. Iya. Takut kena AIDS katanya. Kenapa emang? Kalau apa hubungannya? Ya maksudnya kan dolar itu kan bekas orang-orang bekas orang-orang asing. Kan yang membawa penyakit wabah AIDS tuh yang apa? Virus HPS tuh ke sini itu ini. Bukan HPS nih. Apaan? Polio buat ngetik. Bukannya Kuarto. Ya orang asing juga bukan orang asing, semua orang asing. Bukan orang itu Sini gua tidak semua dolar yang mengandung wabah AIDS. Ya makanya gua terangin supaya jangan salah kaprah lu. Iya, adon gua bayar pakai dolar, enggak mau gua takut AIDS begitu. Ya enggak dong, kalau enggak ada hubungan intim enggak Iya, dong. tapi gua bahaya. Kemarin temen gua gua udah nasihatin jangan. Itu gelas diminum udah jelas di ruangan dokter, di ruang tunggu dokter. Itu dia minum gelas sembarangan saking ausnya, itu gelasnya punya orang yang penyakit AIDS. Diminum sama dia. Gua bilang itu bekas orang AIDS yang diminum, gua juga megang enggak berani. Enggak apa-apa, gua pakai kondom kok, dia bilang gitu. Lagi nambah pemerintah pakai kondom nih kalau takut AIDS begitu. Ya Apa hubungannya minum sama kondom? sebetulnya itu akibat Itu kan akibat hubungan yang tidak lazim. Oh, jadi penyakit AIDS itu timbul sama sapi. Itu nggak lazim. Itu gua bukan hubungan, itu gua ngangon. Alah, ngangon sih deket-deket. Kan? Alah, gua berdiri kakinya mundur. hubungan yang tak lazim ya. Itu kan lagi zamannya, ini zamannya modernisasi itu begitu. Ada berarti jarang ya. Ada pria hubungan yang jarang berarti yang tak lazim. Kan anak nggak lazim belajar. Lazim. Misalkan Miing berhubungan dengan tiang listrik kan gak tak lazim. Oh gitu ya. Aku lu. Setrum. Yang akibat hubungan laki dengan laki ya. Iya. Wah kalau gitu Pak Rohman gawat dong ya. Itu suka ngenong-ngenong aja, ngenong anaknya. Anaknya si Usman ya. Hubungan tak lazim tuh bukan genong-genongan. Masa gue masih terangin di sini sih kan gak etis. Oh gitu ya. Yang orang kan nggak tahu gimana hubungan yang bagaimana. Yang udah intim banget gitu. Ya, Una juga suka tuntunan sama si Enong. Itu tuntunan. Katanya ada lu Enong sekarang Enong. Kan ada adanya lagi. Malu marmut kali banyak amat anaknya. Iya bukan. Nih di Bang ngomong jadi kemana-mana sih. Tahu. Tapi kagak apa-apa namanya kita udah ketemu temen. Iya. Udah lama kan Bang udah tutup ya? Belum. Oh belum ya? Masih buka. Belum. Ya lembur di sini kerja. Lembur kan? Sampai ini kota lembur. kalau Bang tuh nggak ada lembur, nggak ada lembur. Nggak ada. Lembur tuh kampung. Kampung. Kalau di Bang itu overtime. Overtime. Ya. Itu kalau di Bang istilahnya overtime bukan lembur. Nah kalau over-overan main bola. Oh istilah gampangnya nginep sementara. Nginep sementara. Maaf nih lagi tanggung nih gue menginap sementara. Mungkin jam sekian gue baru pulang gitu kali ya. Bukan overtime tuh ya nambah waktu. Kelebihan waktu yang harus dibayar. Ya lembur. Ya lembur itu restoran khas Sunda. Lembur kuring. Itu bahasa Sunda lembur. Ya bingung. Di mana
orang kerja jam 4 waktunya pulang, tapi dia jam 6 masih kerja, itu namanya overtime. Nginep. Ya sekarang lu mau nginep di mana? Aku bakar juga di kantor nih. Macari. Bahaya nih. Ya. Sekarang Unang sebentar lagi kan mau lulus sekolah. Iya. Nah, sekarang Unang boleh. Sebentar lagi di sini ada buka lowongan kerja. Unang boleh Mas. Itu Nang. Nang juga sekarang sambil dagang-dagang gini kursus juga sekarang. Kursus. Komputer. Oh, gua sih kagak mau ketinggalan jamin. Tinggi dong. Iya. Wow, komputer tuh di bank tuh. Sekarang kan kayak Didin tuh. Kalau kagak bisa komputer nggak bisa kerja Nang zaman sekarang. Dibantu selalu dibantu dengan komputer. Apa namanya? High tech tuh. Teknologi canggih. Contohnya lampu merah kenapa ada di jalanan, di perempatan? Nah, itu membantu petugas polisi supaya kalau misalnya malam polisi boleh pulang. Boleh pulang. Biar lampu yang ngatur. Oh, kalau dia nginep situ kasihan ya. Kasihan. Keluarganya enggak. Ya, keluarganya. Gitu. Tujuan semula begitu. Ya kenapa enggak itu aja sama keluarganya di situ? Di jalan situ. Ya petugas kan juga punya rumah Nang. Ya iya bikin rumahnya di situ di perempatan. Kembali bahwa dia diciptakannya teknologi canggih itu untuk efisiensi tenaga kerja. Jadi petugas itu nggak sampai malam. Oh bisa pulang. Cuman itu tujuan semula begitu. Cuman di kita mah lampu merah ada, polisi ada, ngelanggar jalan terus begitu. Kenapa lu nggak mau diem? Kenapa sih? Matahan. Kenapa? Tewas dingin AC-nya. Oh. Biasa beser. Iya udah. Udah. Lavatory dulu bentar. Iya. Kemana? Anterin. Sama sih gue. Anterin kemana? Lavatory. Lavatory apaan sih? Itu yang buat pipis. Kamar kecil. Anterin, pegangin. Jangan nangis. Sakit. Kejeput rating. Kan udah waktu di sekolah P3K diajarkan kalau kejebret. Kalau kejebret sleting itu diminyakin. Kali-kali aja nggak lolos tapi licin. Orang dinaikin sakit diturunin lagi hari gue betot aja. Orang tua mah anaknya sayang biar kata anaknya demam juga tetap dibilang sayang. Kebanggaan. Bagus kata kita, jelek kata kita, itu anak kita. Gitu, jelek-jelek juga anak jelek begitu. Ada ibu namanya kata, bobo anak mana? Kalau nggak bobo, kamu nanti ada kuntilanak. Gitu, takut-takutin gitu. Kan kalau tinggalnya di pinggiran kota gitu ada kuntilanak. Gitu. Kalau dia nggak waktu, ada bobo anak sayang, kata mama. Nanti kalau nggak bobo dimarahin gaban. Gitu. Kalau kota gitu, lu kuntilanak. Gaban nggak mau ke kampung, becek aja. Bisa dicilin anak kota makan kampung dari kecilnya. Iya, gua nonton Gatot-Gatot, nonton Gogol Pahit. Unang juga sudah ditakutkan sama mama tiri Unang. Awas lo, ada kura-kura ninja, awas. Hari Unang takut, Unang nyelesep aja ke dalam kainnya. Kan mak tiri. Orang sampai digentak nih, ngapain sih anak-anak masuk-masuk ke sini? Ayo ke atasan.